Seminggu kurang lebih. Wah, Kurang seminggu. lebih. Wah, ini ini di luar Nurul banget, di luar ekspektasi banget. Jurnal bahasa Arab seminggu kayak Kali kita harus inget gitu, apa sih yang kita inginin gitu ya, Oke. inginkan gitu. Jadi kita jangan pernah lupa gitu dengan apa capaian kita, goals kita untuk kedepannya gitu. Ya mungkin bukunya bahasa Arab juga. eh, Masya Allah ya. Karena aku mikir gimana bacanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Mandala, tentunya berjumpa lagi di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan yang kali ini bareng aku, Cantika Sari, yang saat ini sedang bersama narasumber yang luar biasa nih. Kali ini dari program studi PMI ya, Pengembangan Masyarakat Islam. Dan ini dia kita udah bareng Teh Wida ya. Halo Teteh. Gimana kabarnya Teh Wida? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa ya Teh ya? Perkenalkan sebelumnya mungkin nama lengkap saya Wida Afridalia Karnisha. Apa lagi? Kalau boleh tahu ini Teh Teteh di PMI ya? Iya. Semester berapa Teh? Sekarang semester 6. Oh, semester 6. Berarti angkatan 22. Iya. Oh, Masya Allah, angkatan 22. Seumuran lah ya. Aku angkatan 24 kebetulan. Kalau boleh tahu Teteh aslinya dari mana? Kalau asli saya dari Lampung. Wih, Masya Allah, dari Sumatera ternyata ya. Dari Lampung. Lampungnya kalau boleh tahu sebelah mana? Di Tunggaluarga di Banjaragung. Oh, di Banjaragung. Kebetulan aku belum tahu ya. Nanti boleh lah main-main ke Lampung ya Teh ya. Oh iya, sekarang kan Ramadan nih. Kira-kira mudik nggak? Enggak. Oh enggak. Kebetulan udah pindah sama keluarga. Oh, udah Bandung. pindah? Iya. Oh, pindah ke Bandung Iya. sekeluarga? Iya. Oh, jadi orang Bandung sekarang gitu? Iya. Tapi Teteh ngekos atau PP nih karena udah pindah ke Bandung? Sama orang tua ngontrak. Oh, ngontrak. Wih, Masya Allah. Berarti PP gitu ya Teh ya? Iya, PP. Masya Allah, tabarakallah nih. Keren banget ini effortnya, orang-orang effort kalau misalkan dari luar pulau atau dari luar daerah ya anaknya yang pindah ngekos gitu ya, ini sama orang tuanya. Masya Allah. Teteh kalau boleh tahu berapa bersaudara? 3. Oh, Teteh anak keberapa? Kedua. Wah, kedua. Semuanya sama adik kakak dibawa ke sini? Iya. Real ya, jadi anak Bandung. Ini ternyata yang kuliah bukan cuman anaknya, tapi orang tuanya, kakak adiknya juga luar biasa ya. Ikut mudik juga ke Bandung gitu. Mungkin beberapa tahun jadi wargi Bandung. Mungkin ngatih di janten wargi Lampung. Ya kalau boleh tahu Teteh, kok bisa sih Teteh dari Lampung jauh-jauh ke Bandung? Mungkin kalau cerita singkatnya tuh karena ada problem di sana. Jadi usaha ayah tuh mungkin turun gitu. Jadi saya di Bandung tuh dari kelas 6 SD. Oh jadi merantau ke Bandung Iya. dari kecil? Iya. Wow, di luar Nurul nih. Merantaunya dari kecil ya, luar biasa. Berarti Teteh tuh dari SD-nya udah di Bandung gitu? Iya, SD kelas 6 sampai sekarang. Oh, SD kelas 6 udah di Bandung. Oh, berarti merantaunya udah terlatih sejak putih merah ya. Aku kira Teteh merantaunya kuliahnya doang. Enggak. Oh, berarti SMP, SMA itu sampai kuliah di Bandung? Iya, betul. Wow, lama banget ya ternyata udah di Bandung. Dan kalau boleh tahu Teteh kenapa pilih UIN Bandung? Padahal Bandung kan surganya perguruan tinggi ya gak sih? Iya. Negeri sama swasta tuh banyak banget yang di Bandung. Dan kenapa akhirnya Teteh berlabuh ke UIN Bandung? Karena mungkin hal pertama tuh dari orang tua karena deket ya. Orang tua juga pingin ngelihat anaknya mungkin ya biar nggak terlalu capek juga nih kalau ngekos gitu kan. Jadi masih terkontrol sama orang tua. Akhirnya memilih UIN Bandung ya, yang jauh banget ya. Saking jauhnya ini berada di Cibiru. Dan Teteh kan banyak banget ya prestasinya, Masya Allah. Tadi juga aku lihat prestasi Teteh luar biasa sekali. Dan salah satunya itu yang paling kita kenalnya adalah Teteh berprestasi sebagai ini ya, juara 1 menulis artikel ilmiah. Oh, jurnal ya? Oh, jurnal ilmiah ya. Tingkat apa ya Teh kalau boleh tahu? Internasional. Wih, Masya Allah. Itu tahun berapa Teh? Tahun 2024.
Wah, 2024 berarti masih baru banget. Jadi kalau boleh tahu diselenggarakannya di mana? Di UIN Aceh. Oh, di UIN Aceh. Oh, berarti Teteh kemarin ke Aceh gitu? Enggak, online. Oh, secara online. Masya Allah, tingkat internasional ya. Dan kalau boleh tahu, apa sih Teh gitu yang membuat Teteh bisa ikutan lomba ini? Secara kan lomba ini terkenalnya kayak, wah pusing banget nih gitu. Kelihatannya kayak pusing banget gitu, kok bisa gitu Teteh nerobos lomba yang kelihatannya pusing banget gitu. Ya mungkin sebelumnya karena eh ketika saya SD itu kan saya di MI nih Teh ya. Oh. Di MI dan udah mengenal bahasa Arab. Sebelumnya ini artikelnya bahasa Arab ya. Oh, artikelnya bahasa Arab. Aduh, gimana ya gitu artikel bahasa Indonesia aja aku udah bingung, ini bahasa Arab ya. Luar biasa. Oke, boleh tadi dilanjut lagi perjalanannya. Iya, jadi sebelumnya kan udah mengenal nih dari MI udah mengenal bahasa Arab, lalu dari MTS juga ada pembelajaran bahasa Arab, terus di MA juga ada pembelajaran bahasa Arab. Oh. Gitu. Jadi mungkin saya juga setelah kuliah gitu kan, awalnya saya ingin memperdalam dalam bidang IPA-nya, tapi nggak tahu kenapa kayak nggak nyampe gitu ya Teh kadang. Jadi kayak langsung saya evaluasi diri aja sih, kayak saya mengevaluasi saya bisa di mana, bagaimana gitu. Pokoknya saya melihat kualitas diri saya dulu gitu kan. Setelah itu saya belajar mungkin dari nahwu dan juga sorofnya karena itu penting. Iya, jadi apa ya? Penggunaan kata-kata dalam bahasa Arab kan beda-beda tuh kadang. Apalagi kalau misalkan dalam apanya sih namanya tuh menggabungkan katanya itu. Dan juga kan mungkin kalau kita tahu tuh bahasa Arab tuh kan kalau udah sama orang Arab asli itu bisa beda juga. Terkadang dia apa sih intonasinya juga atau apanya tuh mungkin dialek gitu ya aksennya ya. Iya, jadi mungkin kalau kita kan biasanya perkata nih Teh. Kalau itu kan biasanya kayak langsung digabungin gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih dari penggunaan katanya gitu. Mungkin saya belajar dengan itu juga saya mengikuti kelas komunitas dan juga kelas-kelas online gitu sih. Oh, yang berkaitan dengan bahasa Arab juga. Iya, betul. Wih, Masya Allah, berarti udah dicicilnya dari SD ya. Waduh, nih soalnya kan bahasa Arab itu terkenal ya sulit lah ya, karena kan emang tata bahasanya, terus kosakatanya juga banyak banget kan. Salah satu bahasa terkaya yang ada di dunia loh Iwan Mandala, bahasa Arab itu. Dan Tata ini bisa menjuarai pertama gitu, kayak wah gila banget sih. Tapi Tata kalau boleh tahu di balik layarnya ya dalam proses lomba ini kayak gimana? Apalagi juara 1 ini pasti gila banget dong perjuangannya. Yang pasti sih ya pasti ada proses ya Teh ya. Proses yang panjang dan ya begitu ya cukup melelahkan, tapi hasilnya bersyukur banget gitu ya sama Allah karena ketika kita udah proses, kita udah yakin, insya Allah kan hasilnya juga pasti nggak akan dikecewain gitu sama Allah. Jadi untuk prosesnya yang pasti saya itu belajar tergabung dalam komunitas, lalu mengikuti daurah juga, kelas daurah, terus belajar jurumiyah kayak gitu. Oh, Masya Allah. Berarti nggak cuma berpatok di akademik aja lah ya, nggak cuma di kelas kampus aja. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan sama yang di luar. Ini kalau boleh tahu bikinnya berapa lama Teh? Seminggu kurang lebih. Wah, seminggu. Wah, ini ini di luar Nurul banget, di luar ekspektasi banget. Jurnal bahasa Arab seminggu kayak karena kan kita ada waktunya juga Teh. Terbatas kan dibatasi. Iya sih. Tapi ini wah keren banget 1 minggu. Tapi itu kondisinya lagi libur atau pas masa kuliah? Masa-masa kuliah. Wih, 1 minggu pas lagi kuliah itu kan kebayang kita nugas di kampus terus kita kelas juga, terus belum kalau misalkan apalagi kan Teteh PP ya. Aduh, orang-orang PP itu adalah salah satu orang-orang terkuat di bumi ya karena melawan arus macet di sekitar kampus dan Teteh menyelesaikan jurnal dalam 1 minggu. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu parenting orang tuanya kayak gimana sih? Kok bisa Teteh ngerjain secepat itu gitu? Dukungan orang tuanya boleh di-spill dikit-dikit buat Iwan Mandala supaya jadi inilah dorongan gitu untuk menjadi lebih baik. Sebetulnya kalau dari orang tua tuh sangat support kan dalam pendidikan gitu, kayak istilahnya orang tua tuh mau anaknya yang terbaik gitu. Jadi kalau misalkan kamu melakukan hal baik atau apapun itu didukung sama orang tua gitu kan. Kalau misalkan memang
ada keperluan apa atau kebutuhan apa gitu yang butuh uang atau apa, itu didukung sama orang tua. Jadi Masya Allah. dukungan orang tua. Dukungan orang tua juga sebetulnya ngaruh ya. Tapi kalau boleh tahu gitu Teh, kalau misalkan mungkin kita pernah lah ya, pasti banget ngalamin di fase capeknya gitu. Kalau boleh tahu gimana cara Teteh ngatasin fase-fase yang melelahkan itu? Kalau saya sendiri sih untuk mengatasi hal tersebut, itu tuh kita harus ingat apa yang kita inginkan gitu. Iya, jadi kita harus kan kita pasti setiap orang tuh punya impiannya masing-masing. Kita ingin jadi apa, kita ingin kemana dan lain sebagainya. Jadi kita harus ingat gitu, apa sih yang kita inginin gitu ya, inginkan gitu. Jadi kita jangan pernah lupa gitu dengan apa capaian kita, goals kita untuk kedepannya gitu. Ya oke. Nanti kita lanjut lagi ya Teh ya untuk bincang-bincangnya. Kita tunggu dulu sama yang sesaat ini. Oke, Iwan Mandala balik lagi bareng aku Cantika di Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan ya. Masih dengan orang yang sama ya, tapi bukan berarti kita sedang membahas masa lalu. Karena kita sedang membahas hal yang berdampak baik nih buat masa depan. Salah satunya bareng mahasiswa berprestasi dari program studi pengembangan masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Masih bareng Teh Wida tentunya tadi kita juga udah membahas ini ya Teh. Fase dimana kita sedang lelah. Yang memang kayaknya sih buat melawannya kerasa capek banget ya. Iya, karena yang kita lawan bukan orang lain, bukan orang-orang yang di atas, orang-orang yang di bawah, tapi diri kita sendiri ya. Jadi kita juga harus bisa melawan gitu. Tapi kalau misalkan Teteh nih lagi lelah, cara apa sih yang suka Teteh lakuin? Misalkan kayak semacam me time atau apa gitu, ala-ala Gen Z biasanya yang Teteh lakuin nih. Mungkin kalau saya sih biasanya apa ya, ingin bareng keluarga. Oh, berarti me time gitu. Oh, Masya Allah. Bareng keluarga ya. Nah, biasanya ngelakuin apa tuh sama keluarga? Kalau misalkan, kan biasanya kadang kayak ikut lomba, alhamdulillah dapat rezeki gitu ya. Biasanya ada apa? Ada aja jalannya. Iya, ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Betul Teh. Jadi saya ingin apa ya? Kayak ingin bahagiain keluarga saya dengan hasil saya sendiri gitu kadang. Jadi kadang ngajak jalan atau kadang ngajak makan bareng di rumah gitu. Iya, karena seperti sebuah pepatah di dalam lagu ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi ya minimalnya kita ngusahain dulu lah ya buat keluarga. Tapi strategi yang Teteh rasa ini strategi yang paling ampuh banget buat jadi Teteh yang sekarang tuh apa aja? Sebetulnya setiap orang pasti punya rasa lelahnya sendiri, tapi kalau untuk saya itu biasanya paling istirahat dulu gitu ya, istirahat dulu untuk melanjutkan aktivitas, tapi istirahatnya tuh harus ingat goals kita apa gitu aja sih. Tapi istirahat di sini dalam bentuk apa? Biasanya kan kalau Gen Z dalam bentuk self reward atau apalah itulah yang lagi tren sekarang. Tapi biasanya dalam bentuk apa istirahatnya? Kalau Widya sendiri biasanya kalau nggak tidur scroll dulu sebentar. Oh, tidur. Iya, di luar nalar lagi ya. Ternyata istirahatnya tidur. Ya, mungkin nyeblak atau apa gitu. Biasanya kan kalau anak-anak muda tuh makan-makan gitu ya. Berarti Teteh cukup tidur aja? Iya, karena mungkin saya ada lambung ya, jadi nggak terlalu kuat lagi. Saya juga ada lambung. Saya juga punya kok. Saya juga punya tapi nggak pamer. Maksudnya kan kadang kalau udah ke hal pedes tuh kayak terlalu pedes gitu loh Teh. Jadi saya nggak berani lagi gitu ya. Jadi mungkin sekarang karena saya juga, karena kesehatan itu kan penting ya untuk kita gitu. Jadi sekarang apa sih suka mungkin kayak kepala pusing tuh dengan tidur tuh saya bisa ini lagi fresh lagi gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih Teh, selain memang strategi dan cara Teteh dalam memerangi diri sendiri, hal apa sih yang paling membantu Teteh? Khususnya nih jurnal, apalagi bahasa Arab gitu kan susah banget gitu. Hal apa yang bisa bikin Teteh bisa gitu di posisi sekarang? Iya, sebetulnya kan tadi juga udah sempat disinggung ya mengenai kita belajar tentang nahu dan juga sorof gitu kan. Nah lalu juga saya suka lihat
film yang berbahasa Arab gitu. Oh, tapi baca subtitle gak? Atau tanpa subtitle? Nggak, jadi kan ininya juga ada yang berbahasa Arab gitu loh. Jadi saya sambil lihat kata-katanya gitu Oh, kan. iya. Dan juga mungkin Bukunya bahasa Arab juga? Masya Allah ya. Karena aku mikir gimana bacanya, tapi ternyata ini bisa ternyata. Oke, iya baca kan, buku. maksudnya, iya. Jadi kan sebetulnya awalnya juga nggak bisa, cuma karena ya Bismillah terus dicoba pelan-pelan, akhirnya alhamdulillah kan bisa. Oke. Jadi juga mungkin juga cerita pendek kayak misalkan kan ada pembelajaran bahasa Arab sekarang tuh dia tuh ngambil cerita pendek dari Marsha atau dari Upin Ipin itu biasanya ada bahasa Arabnya ya kayak gitu. Iya. Kalau aku dengernya kayak ngaji. Iya, tapi kalau Teteh berarti nyimaknya dari situ ya? Iya, Berarti dari situ meme-meme bisa. yang ada di sosmed gitu lah Iya, ya. bisa. Oke, bisa juga ya ternyata Bisa. kartun. Oh, aku taunya tuh ya udah subtitle Indonesianya aja yang udah pakai lip sync-nya gitu. Iya. Tapi kalau boleh tahu tadi disinggung buku ya? Iya. Itu bukunya judulnya apa Teh? Kalau buku klasik dari itu sih saya baca Riyadhus Shalihin. Karya siapa kalau boleh tahu dan terbitan tahun berapa? Oh, berarti itu Iya. judulnya Riyadhus Shalihin. Ada lagi atau mungkin Teteh berpatoknya ke buku itu aja? Enggak sih, sebenarnya juga baca-baca artikel jurnal gitu kan biasanya juga ada tuh terbit ya yang bahasa Arab kayak gitu juga sih kadang. Oh, berarti Teteh pun selain memang buku, patokannya pun Iya. sesama jurnal juga lah ya? Iya, jadi kan kadang kayak ngerasa bosan gitu ya, misalkan kayak cuma ikut kelas aja nih gitu Iya, kan, iya, jadi nyari hal lain, kalau gitu, jadi semuanya digabungin aja gitu, jadi gimana enaknya kita Gimana gitu untuk enaknya ya? belajar. Orang-orang baca novel, orang-orang kebiasaan Iya. ini jurnal bahasa Arab ya guys. Wah, gila banget. Kadang ya out of the box banget ya Teteh. Ternyata kebiasaannya fokus bahasa Arabnya itu ternyata udah lama banget dari kelas 6 SD. Dan tadi juga sempat disinggung film juga ya Teh. Itu kalau boleh judulnya apa Teh? Banyak sih sebenarnya teh, cuman apa ya? Judulnya lupa sih. Oh, berarti saking udah banyaknya kali ya. Saking udah banyaknya judul film gitu ya yang sudah Teteh tonton sampai lupa. Tapi nggak apa-apa ya, Ihwan Mandala. Sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya sama salah satu mahasiswa berprestasi ini, kita tunggu dulu setelah sesaat ini. Oke, halo Ihwan Mandala, masih bareng orang yang sama. Iya, masih bareng Cantika ya, bukan bersama orang yang lama yang hadir di dalam ingatanmu. Tapi di sini bareng Cantika dan juga Teh Wida yang masih duduk di sini untuk menemani Ihwan Mandala ya di hari ini. Entah itu Ihwan Mandala nontonnya mau di pagi, siang, sore, malam atau bahkan di waktu tahajud. Oke, halo Teteh ya. Tadi kita udah spill dikit nih judul buku lah gitu ya. Dan beberapa kebiasaan yang biasa Teh Wida lakukan ya untuk mencapai titik yang Teh Wida rasakan di saat ini. Dan kalau boleh tahu nih Teh, kan memang mahasiswa tuh kebanyakan ya jangankan untuk artikel atau jurnal bahasa Arab, yang bahasa Indonesia aja mereka males baca gitu ya Teh. Males baca iya, bingung bikinnya iya gitu ya. Nah, jadi aku mau minta nih sarannya nih Teh buat orang-orang yang khususnya menggeluti bidang karya tulis ilmiah tuh seperti apa? Mungkin untuk kita bisa nulis jurnal itu kita bisa ya mulai lihat dulu nih jurnal dari orang lain gitu, bagaimana cara menulisnya, terus bagaimana cara penempatan dan lain sebagainya. Dan kita juga butuh teman untuk ngobrol gitu kan. Ya buat ngobrol, buat koreksi seperti itu sih. Jadi butuh satu komunitas juga gitu. Berarti Teteh ke temannya tuh teman yang di dalam kelas kah atau yang di luar? Komunitas sih, yang di komunitas. Tapi kalau misalkan dalam berprosesnya gitu, Teteh punya role modelnya nggak? Entah itu dari teman kah, dosen atau yang lainnya? Sebetulnya nggak ada sih, karena saya belajarnya benar-benar ya otodidak sendiri gitu ya? Terus terus juga menurut saya mungkin semua guru atau dosen itu tuh berperannya tuh karena kan mereka ngasih ilmu gitu ya ke kita. Jadi mereka juga berperan dalam saya sampai di titik ini, juga mereka pasti sangat berperan gitu untuk saya. Tapi saya untuk menggeluti ini tuh ya semampu saya gitu. Saya juga gak pernah kayak expect gitu Teh bisa sampai kayak gini gitu. Tapi ya alhamdulillah mungkin
Ya ini Ya saking kita nggak sadarnya gitu berproses ya sampai di posisi itu ini serius gitu aku ada di sini gitu ya. Berarti saking ya kita menikmati perjalanan ya Teh ya. Karena kan nggak ada salahnya juga ya kita menikmati perjalanan gitu. Iya. Dan kalau boleh tahu nih Teteh, Ramadan buat Teteh tuh kayak gimana sih gitu? Apalagi Teteh luar biasa banget prestasinya banyak gitu. Kayak gak ada jeda buat istirahat ya aku lihatnya. sebenarnya masih banyak mungkin yang lain lebih bagus. Cuman kalau untuk saya sendiri, kalau kita berbicara Ramadan pasti kita akan tahu Ramadan itu kan adalah bulan Al-Quran gitu ya Teh ya. Dimana mungkin saya harus lebih berinteraksi, lebih belajar lagi, lebih memperdalam dengan Al-Quran. Apalagi kan saya ingin belajar mengenai bahasa Arab, itu kan sangat berkaitan nih dengan Al-Quran. Al-Quran kan dia dia memakai bahasa Arab gitu, jadi sangat penting. Dan untuk Ramadan penuh karya ini menurut saya dimulai dari hal karya ini dari hal sebuah kegiatan kecil yang dia tuh bisa berpotensi menjadi hal besar gitu kan. Misalkan kayak saya nggak niat nggak berniat misalkan jadi juara atau apa gitu, hanya ingin belajar dan lain sebagainya. Tapi ketika kita misalkan fokus, kita kita udah belajar, kita udah punya potensi, kita tuangkan, itu bisa jadi hal yang besar dan bisa sampai di titik ini tuh. Iya, yang penting jalani aja dulu ya. Iya, ini nggak kayak orang-orang yang lagi HTS-an tapi nggak jadi-jadi ya, yang bilang jalani aja dulu. Tapi ini fokus untuk berprestasi ya, jadi jalani aja dulu. Kita berproses gitu ya sampai menjadi orang sukses. Ya, berarti luar biasa sekali ya perjalanan yang dilalui oleh Teh Wida ini. Apalagi kan Teteh semester 6 nih, pasti udah mulai kerasa pusing-pusing dikit gitu ya. Pusingnya udah dikit apa banyak? Udah banyak. Udah banyak ya ternyata pusingnya, cuman nggak kelihatan aja. Tapi nggak apa-apa ya Ikhwan Mandala, untuk perbincangannya mungkin sampai di sini ya Teh. Bukannya tidak mau berbincang lagi, tapi memang kita cukupkan sampai di sini, dan semoga Teteh bisa mengembangkan prestasinya lagi, bisa terbang lebih tinggi lagi, dan semoga apa yang Teteh harapkan itu bisa terwujud ya. Dan tentunya itu dia Ikhwan Mandala di edisi kali ini bareng Cantika dan juga Teh Wida mahasiswa berprestasi dari pengembangan masyarakat Islam ya. Stay tune terus dan stay terus ya di Mandala, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Tentunya kami pamit undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.